Bapak Mama petani yang telah memanen hasil sawah, hasil kebun dan hasil tanah lainnya pemberian Tuhan, dan juga Bapak Mama jemaat sekalian, kakak adik, anak-anak yang telah dan terus memanen kebaikan Tuhan setiap waktu. Salam. Dari atas mimbar ini nampak sekali yang lebih banyak hadir itu petani milenial berumur 12 tahun, 13 tahun, di mana para petani jemaat Getsemani Tarus Timur, di mana jiwa-jiwa milik Tuhan yang jumlahnya 2000-an jiwa. Karena sore ini dalam kebaktian syukur panen penuh dengan para petani cilik. Nanti Bapak Mama pulang, Bapak Mama sampaikan renungan firman Tuhan ini kepada saudara di rayon para petani yang mungkin jam sekarang dia masih siram sayur di kebun kah, atau masih panen di ladang. Sekali lagi salam. Saudara perhatikanlah pada kerja para petani yang dia menabur benih, lalu dia menunggu beberapa waktu kemudian untuk menuai apa yang dia tabur. Jadi ada jeda antara menabur dan menuai. Dan perhatikanlah juga pada kehidupan orang percaya yang bahkan tidak menabur kebaikan setiap saat, tidak, tapi dia terus-menerus menuai kebaikan Tuhan setiap waktu selama hayat di kandung badan. Tidak pakai jeda Bapak Ibu. Kebaikan itu terus-menerus dituai. Satu tuaian pasti yang kita tuai setiap waktu dari kemurahan Tuhan itu apa Bapak Mama? Napas. Napas itu kita tuai dari kemurahan Tuhan itu tidak pakai jeda. Napas kehidupan itu bahkan terus ada. Kita tarik, kita hembuskan, bahkan saat kita terlelap sekalipun. Itu kebaikan Tuhan yang terus-menerus kita panen. Tidak pakai jeda. Selama hayat di kandung badan. Dan saudara-saudari dalam kebaktian syukur panen sore ini, kita mau belajar apa artinya berbagi. Kita belajar kenapa kita harus berbagi kepada Tuhan padahal Dia yang memberi untuk kita. Dan kita juga belajar berbagi dengan sesama dari apa yang Tuhan kasih bagi kita, yang kita sebut pemberian itu sebagai berkat. Mari kita belajar dari kisah Ruth dan Naomi yang kita baca sepenggal cerita itu dalam nas pembimbing, dan juga kita belajar dari kitab Imamat 23 ayat 15 sampai 22. Kalau Bapak Mama baca secara utuh cerita Ruth dan Naomi setelah mereka pulang dari Moab, pergi ke tanah air mereka yang sesungguhnya, yaitu Bethlehem. Ruth minta izin kepada mertuanya untuk pergi memungut jelai. Bapak Mama pernah melihat tanaman itu? Tanaman jelai? Bapak Mama tahu bentuk jelai itu? Mungkin kita asing, ya. Kita asing dengan tanaman itu. Tapi yang pasti jelai itu bukan gandum. Dia tanaman sejenis gandum, tapi dia bukan gandum. Kalau gandum itu dia makanan utama di Palestina, maka jelai dia juga makanan utama, tapi dia makanan utama untuk orang miskin dan juga orang kasih makan ternak pakai jelai. Jadi orang-orang menengah ke atas dong sone makan jelai, dong makan gandum. Yang ke bawah itu mereka makan jelai. Karena itu dalam cerita Ruth dan Naomi,
Rut minta izin kepada Naomi mertuanya untuk pergi memungut jelai di ladang orang. Dan itu artinya mereka bukan datang dari warga kelas menengah ke atas, bukan. Kenapa mereka datang dari kelas sosial rendah? Karena yang pertama, pipungut jelai saja itu sudah nampak jelas bahwa ini orang dari kasta rendah. Kalau orang pipungut jelai, orang-orang langsung tahu bahwa dia miskin, atau dia orang asing, atau dia orang pendatang, dia tidak punya tanah untuk menanam. Maka dia pipungut jelai. Orang-orang yang pergi memungut jelai, itu orang-orang yang sedang berupaya untuk menjaga keberlanjutan kehidupan mereka dengan pergi mengambil apa yang katakanlah terjatuh dari hasil tuaian para petani jelai. Yang kedua, kenapa mereka datang dari status sosial rendah? Karena dua ini sama-sama janda. Mertua dan anak mantu ini sama-sama janda. Janda itu kasta kesekian dalam struktur sosial di mana mereka adalah kelompok yang terabaikan karena mereka tidak punya penanggung. Seorang perempuan ketika dia menikah, suaminya menjadi penanggungnya. Seluruh kehidupannya ada di bawah tanggungan suaminya. Ketika suaminya meninggal, dia kehilangan penanggung. Nah, cerita Naomi, suaminya mati, anak laki-laki 2 juga mati. Mereka 2 saling ada penanggung sama sekali. Yang ketiga, mereka datang dari kasta sosial rendah karena mereka tidak punya tanah pusaka atau tanah warisan. Suami sudah meninggal, anak laki-laki 2 sudah meninggal, 2 janda itu tidak punya tanah pusaka kecuali ada yang mau tebus. Ada tanah suaminya di sana, tapi sudah diambil. Bisa dimiliki kembali kalau ditebus. Mereka pulang bertahun-tahun dari Moab kembali ke Bethlehem. Mereka datang di tanah air itu sebagai orang asing di tanah air sendiri. Dan itu seperti yang kita baca sore ini, Bapak Mama. Dan ketika Rut dia berjalan di belakang para pemungut jelai, para penyabit, itu juga menjadi tanda bahwa dia sedang merendahkan dirinya. Dia memungut dari apa yang tidak dianggap sama sekali oleh pemilik atau oleh para penyabit. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sekarang kita lihat kitab pembacaan Imamat 23. Saya baca ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Bapak Mama, itu depo arti apa? Dia pun pesan apa untuk kita? Pada setiap berkat yang kau peroleh itu, terdapat di dalamnya bagian yang khusus yang mesti engkau persembahkan bagi Tuhan sebagai ucapan syukur, dan juga terdapat bagian di dalamnya yang mesti kau ikhlaskan bagi orang lain, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang susah, bagi orang-orang asing sebagai saudaramu, dan itulah cara Tuhan memelihara ciptaan. Saudara punya lahan seluas apapun untuk ditanami, dan tanaman padi yang saudara tanam tumbuh pada semua bagian tanah itu, Tuhan memberkatimu dengan semua pertumbuhan yang baik dari tanaman-tanaman itu. Lalu ketika musim panen, bagianmu itu hanyalah yang telah ditentukan bagimu, hanya itu.
Hanya sekian dari semua yang kau tanam, itu bagianmu itu hanya sekian. Kenapa? Karena bagian luar, bagian pinggir, itu bagian yang Tuhan tetapkan untuk kau beri kepada orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang asing yang tidak punya tanah. Dan pada setiap hasil yang sudah saudara panen, bagian-bagian terbaik yang adalah buah sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kau kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Tuhan beri, kenapa kita kasih lagi untuk Dia sebagai persembahan? Karena Tuhan hendak menguji hatimu. Dalam semua kelimpahan yang kau dapat dari tanah yang kau olah, adakah keikhlasan dalam hatimu untuk kasih sebagian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan ataukah tidak? Jangan sampai kau makan sendiri. Untuk Tuhan tidak, untuk sesama pun tidak. Dan firman Tuhan kasih ingat kita sore ini. Pada setiap musim saudara menanam, pada setiap musim saudara memanen, saudara mesti ingat bahwa dalam setiap jeri lelahmu itu dan dalam setiap berkat yang pada akhirnya saudara peroleh, itu ada bagiannya Tuhan. Ada bagian Sang Pemberi kehidupan dan ada bagian untuk sesamamu yang dipersiapkan Tuhan bagi dia. Saya kira ini bukan cerita baru. Karena hari-hari Bapak Mama di sawah, di kebun, Bapak Mama juga bertemu dengan orang-orang yang biasa disebut tukang pilih-pilih. Yang Bapak Mama panen, rontok, sudah bungkus semua hasil itu, tapi beberapa waktu kemudian datang mereka, bawa mereka pun karung, mereka pungut apa yang terjatuh. Semua yang saudara lakukan itu dilakukan dengan dasar syukur. Terima kasih Tuhan, kasih saya begini banyak ini. Sekarang saya ambil apa yang jadi saya pun bagian. Yang terbaik yang saya dapat itu saya siapkan itu bagi Tuhan. Tapi apa yang Tuhan bilang itu bukan saya punya. Saya biarkan di situ. Sebab Tuhan atur bahwa itu orang lain punya. Itu saya pun saudara yang susah punya. Saya tidak boleh ambil. Saya tidak boleh paksa dia untuk kasih. Waktu saya lihat dia datang pungut yang terjatuh. Itu dia punya Bapak Mama. Jadi betapa luar biasanya Tuhan. Dia pelihara kehidupan semua ciptaannya. Matius bilang apa? Burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan hasil dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kau orang susah, kau orang asing, kau orang pendatang, tidak punya tanah untuk menanam, Tuhan sediakan ada bagian di tanah saudaramu, yang ketika dia tanam, dia ambil bagiannya, tapi bagian pinggir-pinggir itu kau punya. Dan setiap orang harus menyadari itu. Dia diberkati dengan tubuh yang sehat oleh Tuhan untuk bekerja. Dia diberkati oleh Tuhan dengan semangat untuk bekerja. Saudara bekerja di bawah hujan dan terik matahari. Ternyata bekerja bukan hanya engkau sendiri, tapi saudara bekerja keras itu juga untuk pekerjaan Tuhan. Dan bekerja keras itu juga untuk sesamamu yang miskin dan yang susah dan yang asing. Dan ketika engkau memetik hasil keringatmu, engkau mengambil apa yang menjadi bagianmu, engkau mengambil apa yang Tuhan tetapkan untuk kau hidup dari situ, kau beri apa yang Tuhan punya, dan kau tidak boleh ambil apa yang orang lain punya. Biarkan di situ untuk mereka ambil tanpa sedetik pun Bapak Mama petani hitung untung dan rugi. Kadang-kadang saya suka perhatikan di sawah di belakang pastori. Kalau orang-orang sudah habis panen, sudah habis rontok, selang beberapa waktu datang orang-orang tertentu bawa karung, mulai pilih-pilih pungut-pungut apa yang terjatuh dari hasil rontok itu, dan mereka bawa pulang dan mereka hidup dari situ. Dengan membiarkan dia di situ dan tidak diambil Bapak Ibu, kita sedang turut memelihara keberlangsungan hidup sesama kita. Dan itulah arti berbagi.
Kalau saya pimpin syukur panen di kelompok-kelompok tani, hal pertama yang saya tanya, bagaimana hasil panen musim ini? Bapak Mama bayangkan, kalau musim itu hasil panen melimpah, mereka jawab dengan semangat, luar biasa. Tapi kalau musim itu hasil panen berkurang dari harapan, biasanya mereka jawab tuh agak lesu-lesu, malu-malu sedikit, kurang. Melimpah ataupun kurang, saya bilang kepada papa mama petani di kelompok-kelompok tani, yang paling nyata di situ adalah bahwa Anda panen. Soal hasilnya melimpah atau kurang, bahwa Tuhan mengizinkan kau panen hasil yang sudah engkau tanam, dan itu diterima dengan ucapan syukur. Karena itu jangan sampai ada yang bilang, karena ini musim ini kita panen sedikit kurang dari sebelumnya, maka semua bagian yang sudah saya tanam itu, bahkan yang jatuh remah-remah pun saya harus ambil. Jangan. Dalam bagian kelebihanmu dan dalam bagian kekuranganmu, ada bagian yang tidak bisa kau ambil, saudara. Ada bagian yang benar-benar tidak bisa kau ambil, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang bahkan kau sentuh pun jangan. Itu milik orang lain. Bagian itu bagiannya orang miskin, karena Tuhan mengingat mereka. Sama dengan Bapak Mama persembahan, ya. Kalau sesiap bahwa ini persembahan untuk Tuhan, dalam susah, dalam kurangmu, kebutuhanmu mau sebesar apa, ada bagian dari berkat itu yang tidak bisa kau ambil. Karena itu sudah dikhususkan untuk Tuhan menjadi persembahan. Betapa berdosa ketika dalam kurangmu kau ambil apa yang sudah ditetapkan Tuhan untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan. Dan tahukah saudara, dengan berbuat demikian, dengan mengingat Tuhan dan sesama saat kita panen hasil yang Tuhan kasih, kita sedang memuliakan Tuhan. Ini anak-anak muda ini saya tahu mereka juga petani milenial, karena saya lihat mereka pemuka-muka waktu Gibran datang. Mereka duduk di depan dan beri pertanyaan untuk Pak Wapres. Ini mereka petani. Saya tidak tahu ini status petani betul atau tidak. Tapi ini menjadi pembelajaran untuk teman-teman, orang-orang muda. Ke depan Tuhan buka berkat untuk Anda jadi petani. Ada bagian-bagian yang mesti kau ambil. Tapi ada bagian-bagian yang akan didorong oleh kuasa Roh Kudus, bilang itu orang punya. Itu kau pun saudara yang miskin punya. Kau bisa petik dan jual dan hasilnya lumayan, tapi Tuhan bilang bagianmu itu cukup, anak. Itu cukup. Karena saya mau pelihara yang janda itu. Saya mau pelihara yang miskin itu dengan apa yang harus kau kasih tinggal. Dan tidak boleh kau ambil semua. Dalam kehidupan, apapun keadaanmu Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, bagaimanapun hasil yang Bapak Mama dapat, saudara-saudara dapat dari hasil kerja kerasmu, Tuhan menyediakan berkat bagimu dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Dia siap. Dan ingat, kau kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, sebab Tuhan itu maha menguji hati. Dia beri kepadamu sedemikian yang baik, tapi dia minta hanya sepersekian untuk menguji hatimu, apakah ada keikhlasan atau ada kerelaan untuk kau kembalikan apa yang sebenarnya bukan bagian. Dan kita hidup dari bagian yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Saudara-saudarimu yang miskin hidup dari bagian yang sudah Tuhan tentukan bagi mereka melalui kerelaan hatimu juga. Ini bukan hanya untuk padi-padi di sawah. Ini untuk semua hal yang kita kerjakan. Tapi saya berpikir, apakah demikian juga dengan kambing domba? Dengan sapi-sapi yang Bapak Mama sedang lepas di padang? Ada bagian-bagian milikmu, tapi Tuhan mengatur hasil tanah. Pada setiap hasil ternak, Tuhan minta dengan jumlah yang sudah kita baca di imamat sore ini. Dan karena itu jangan lupa,
kalau kambing beranak, kalau babi beranak, begitu ada Tuhan pembagian sebagai hasil sulung. Bawalah dengan sukacita tanpa hitung untung rugi. Ini Tuhan punya, saya kasih untuk Tuhan. Dan kalau saudara sanggup melakukannya, percayalah bahwa kesanggupan itu tidak pernah lepas dari pekerjaan Roh Kudus yang mendorong saya dan saudara untuk ikhlas, untuk berbesar hati, untuk bersyukur. Ini saya punya, ini Tuhan punya, ini saya pun saudara punya. Kita makan sampai habis, nanti musim berikut Tuhan pasti kasih lagi. Lumbung gereja tidak pernah kosong, Bapak Mama. 4 tahun lebih berapa bulan saya di sini, itu lumbung di belakang tidak pernah kosong. Selalu masuk dengan sukacita persembahan padi-padi dari para petani yang adalah jemaat Tuhan. Satu datang bawa dia pun 1 karung, 2 karung, 3 karung. Pelayanan diakonia bagi orang-orang miskin dilayani dari persembahan jemaat. Kita sedang menjalankan apa yang imamat bilang. Mereka tidak pilih di kita pun tanah sana. Tapi dengan sukacita kita bawa, nanti gereja kelola untuk bagi. Sampai di sini Bapak Mama. Selamat memasuki musim tanam yang baru. Kerja baik-baik tanah pemberian Tuhan. Dan juga ingat baik-baik, ada bagianmu, ada bagian Tuhan, ada bagian sesama. Selamat bersyukur, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.